Oke ya, ini Mitsubishi Grandis yang pasang setir all new Pajero Sport dan juga pasang pedal shift ya. Jadi untuk teman-teman yang hobinya pengen otak-atik nih, Mitsubishi Grandis ya bisa dipasangin setirnya all new Pajero Sport ya. Jadi walaupun mobil tua tapi kelihatannya nggak kalah mobil sama mobil muda ya. Jadi ini fungsinya di audio steeringnya ini fungsi semua, terus untuk cruise controlnya juga fungsi, pedal shiftnya juga fungsi. Ini cruise controlnya saya pencet, nah di indikator speedo nyala, ini berarti udah on. Oke, tujuan untuk pedal shiftnya ini aktif, cuman aktifnya ya tetap harus geser di tuas transmisi ke mode manual dulu ya, soalnya ini nggak bisa kayak yang mobil-mobil biasanya yang bawaan semisal kayak Pajero, pokoknya mobil-mobil yang ada pedal shiftnya kan biasanya untuk aktif kan ditahan 2-3 detik, untuk non-aktif juga tahan 2-3 detik. Nah kalau ini karena nggak pakai modul ya, jadi cuman kabelnya saya sambung ke yang di switch yang di transmisi situ, yang di tuas transmisi. Terus cruise control ini juga bisa aktif, cuman ya harus ada penyesuaian, harus ada yang dirubah ya. Jadi untuk nilai resistansinya Pajero ini nggak kompatibel sama yang dibaca di ECU, jadi harus disesuaikan dengan resistansinya bawaannya Grandis biar si ECU-nya bisa kompatibel dan connect dengan pengaturan si cruise control di sini gitu. Jadi lebih enak dan dipakainya juga lebih santai kalau lagi di tol. Kalau jalan lancar otomatis konsumsi BBM-nya juga nambah irit ya. Jadi pemakaian untuk pertama on off-nya ya kita aktifin dulu tuh cruise-nya. Terus kecepatan berapa tinggal kita set ya. Ngesetnya itu settingnya ke bawah. Terus ada resume-nya. Resume itu untuk mengembalikan kecepatan terakhir yang kita setting ya. Jadi semisal kita jalan di 80 nih, habis 80 kita ngerem atau kita cancel. Nah untuk kita mau aktifin lagi itu nggak perlu kita harus ngeset lagi, jadi tinggal dipencet di resume-nya sekali klik begini, jadi dia nyari kecepatan terakhir yang kita set. Semisal kita lari 100 gitu ya, terus kita ngerem udah turun 80, nggak usah kita ngeset lagi. Kalau pengen 100 lagi ya tinggal dipencet ke atas ke resume-nya plus. Dan ini juga untuk fungsi untuk nambah dan ngurangi kecepatan saat cruise control udah disetting. Jadi seperti itu ya. Jadi cara nongkrongnya bisa lewat cancel, bisa lewat pedal rem seperti itu. Dan untuk apa aja yang diperlukan itu adalah yang pasti setir setnya pakai all new Pajero Sport ya. Cari yang orinya. Kalau ini ya lingkar kemudi banyak yang ori, cuman di switch-switchnya ini itu biasanya ada yang KW ya. Jadi kalau dipasang itu nanti kalau pas lagi malam nyala itu posisinya dia malah terang banget. Jadi nggak bisa redup seperti itu ya. Redup terang gitulah. Nah, misal kayak gini. Saya coba ya. Nah, ini kan saya nyalain. Nah, ini kan kayak gini, enak gitu kan. Nyalanya itu redup tapi jelas. Cuman kalau yang imitasi itu dia malah terang dan terangnya itu nggak rata. Ada yang terang, ada yang redup. Jadi seperti itu. Nah, ini saya nyalakan lagi. Ya, yang diperlukan itu terus pedal shift, terus brake switch-nya apa? Switch remnya, terus pin-pin kabel, terus konektor yang dari setir ini masuk ke clock spring itu perlu 5 pin, pakainya soket yang buat fog lamp universal dipasang di mobil-mobil itu ya. Terus perlunya clock spring juga, jadi clock springnya pakai Pajero 2015 ke bawah. Kalau pakai bawaannya all new Pajero malah nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Dan nanti untuk pemasangannya seperti apa, nanti saya ada sih contoh-contoh video pemasangan
yang di Grandis ya. Yang pasti bedanya itu Grandis 2008 ke atas, dia untuk kabel yang konektor ke clock spring, untuk cruise controlnya dia udah tersedia. Terus soket yang di brake switch-nya dia udah ada soketnya, cuman switch-nya dia terminalnya belum 4, jadi baru 2. Jadi tinggal ganti apa? Ganti switch remnya. Nggak perlu penambahan kabel. Kalau 2007 ke bawah harus tambah kabel 2. Jadi ngonekin antara ground ke echo, jadi seperti itu. Oke, lanjut kita lihat yang pemasangannya. Nah, oke ya teman-teman, ini daripada ini sebenarnya bisa pakai ini ya. Nih, daripada beli ini. Nah, ini cara gampangnya aja lah, saya yang gampang. Jadi yang dipakai ya untuk ininya apa tuh, tombol apa itu, untuk cruise control nih yang dipakai warna ini sama ini. Terus 3 lagi, 1 2 3, ini butuhnya 5 ya. Ini udah saya potongin. Ini potong yang sisanya agak pendek, jadi nanti kalau disolasi biar nggak ketemu ya. Nih, jadi warnanya ini ya. Ini kabelnya udah saya siapin. Nanti ya ini udah tinggal sambung posisinya. Sini udah kepasang. Nah, ini nanti tinggal masuk ke ini ya, ke sini ya. Oke, ini mau tak solder, terus jangan lupa pakai isolasi bakar gini ya. Mau tak solder dulu, terus dirangkai. Ini panjangnya segini nih kira-kira ya. Nah, panjang kabelnya ya, motongnya ya. Ini dari ujung sini sampai sini lah. Buat ukurannya gitu aja nih. Dari ini ketemu sini panjangnya. Oke, saya sambung, saya solder dulu. Oke teman-teman, ini udah disolder. Nanti ini isolasi bakarnya tinggal terap. Nah, ini yang mau nyontoh ya. Nih, nanti kalau mau nyontoh bisa di pause dulu ya. Jadi ini warna mana ketemu warna mana ya. Nih, gini aja lah ya gampangnya. Nih, jadi warna-warnanya itu ya, nanti bisa di pause, dilihat nyontoh urutan kabelnya seperti ini. Oke, tinggal isolasi, ininya tinggal diisolasi bakar. Oke, terus ininya diisolasi lagi ya. Nanti saya rapiin dulu. Oke, ini udah rapiin, tinggal kita ngerapiin ya. Isolasi ini udah beres. Nah, oke, jadi setelah diisolasi seperti ini, nah rapi kan ya. Nah, ini tadi tinggal masuk ke yang clock spring. Nah, nanti kita rangkai kabel lagi buat nambahin jalur kabel yang dari clock spring ke head unit sama ke ECU-nya ya. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang dulu covernya ini. Oke, jadi setelah terpasang ya kabelnya nih seperti ini. Nanti tinggal masuk ke clock springnya kan di sini. Oh ya, sekarang nanti ini harus dicowak ya. Ini harus dicowak karena nanti kan mentok ini nih. Nah, si tongolan ini. Jadi ukurnya ini aja. Sesuai tongolan ini ya untuk cowakan ini. Oke. Ini cuman pakai cutter sih saya motongnya. Oke, berarti yang ini beres. Ini seperti ini ya kabelnya. Nanti masukkan di sini di clock spring. Oke, sekarang tinggal nyusun wiring yang ke ECU. Oke, jadi ini per kabelannya untuk merubah itu ya, ngaktifin cruise controlnya Mitsubishi Grandis ya. Jadi yang dirubah nih di pin ini, dari sini pin kedua, ketiga enggak, keempat ini dicabut, terus kelima ya. Jadi ini yang dapat rem, ini dapat cruise controlnya kan, dua kabel ya. Oke, untuk terminalnya ini ada sih panduannya di manual booknya Mitsubishi Grandis, ada ya. Ini kalau nggak salah pin nomor 54 kalau nggak salah. Terus yang ini nomor berapa ya,
berapa gitu. Yang ini nomor 146. Nanti ada diagramnya nanti. Coba kalau ini nanti tak sertakan ya. Ditambah itu, jadi untuk masang pin ke sini ini harus dilepas dulu ya. Lepas dulu, ngelepasnya gampang nih, kunciannya di sini. Kuncian buka sana terus ditarik, oke. Nah, ini kabel udah tak siapin. Nah, ini kabelnya udah tak siapin. Ini yang hitam ini tak pakai nanti buat ke rem. Terus yang hijau sama merah ini nanti mau tak pakai buat yang ke cruise controlnya, dapat ke setir gitu ya. Coba ini mau tak pasang dulu. Nah, ini ya, dirapiin ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak mau ngitung nih, ini terminal yang di sini, yang nomor 2 dari kiri ya, penambahan kabelnya tadi. Nah, ini dari sebelah sini nomor 412. Nah, kalau dihitung ini terminal ketiga, 1 2 3 ya. Tambahnya warna kabel hitam. Ini terminal nomor 3, 1 2 3 ini ya. Nih. Oke, yang warna hitam ini. Terus yang soket ke 1 2 3 4 keempat. Tadi yang tambahannya kan saya bikin warna merah. Udah selesai lepas ini. Ini nomor 2 paling atas, nomor 2 dari kiri, 1 2. Ya, ini yang merah. Oke, terus yang terakhir tadi warna hijau nih di ujung sini ya. Ini kan posisinya masangnya kan gini, dan di ujung sini. Nah, nih paling ujung ini ya. Oke, kita pasangin dulu. Pastikan sampai bunyi klik. Udah pasang. Sambil megang handphone. Nah, oke, dan klik. Oke ya teman-teman, kabelnya udah. Ini kalau tambahannya ini ya, 3 kabel yang rapiin ke atas. Nanti ketemu brake switchnya sama ketemu yang dibuat cruise control dari setir. Oke, nanti kita lanjut. Nah, oke teman-teman, yang penambahan pinnya ya, 5 kabel ya. Nah, sini kan ini klakson, ini 2 ini buat audio steering control, terus 2 lagi buat cruise control, yang paling ujung ini buat lampu yang disetir. Nanti ini ikutnya ke lampu kota. Oke, ini jadi ini tadi tinggal pasang kunciannya ini ke sini. Oke. Nah, oke, ini udah kepasang kliknya ya. Nah, ini pokoknya yang 2 ini untuk audio steering control, yang 2 lagi ini buat cruise control, 1 buat lampu. Oke, nanti tinggal kita sambung. Nah, nanti ada lagi tambahan buat soket brake switch, saya cabut ya, ini kan cuma 2. Nah, ini nanti satunya dapat ambilin ground, input ground sama output groundnya nanti dapat ke kabel yang ke ECU itu ya. Yang ke ECU udah kesambung, itu tambahan kabelnya. Oke, itu aja. Terus nanti ngerubah yang di clock spring ya, clock spring nanti ngerubah kabel buat klakson sama buat kabel ke airbagnya, soalnya soketnya beda. Oke, nanti tak lanjut untuk pemasangan kabel di brake switchnya sama yang di sini. Oke, nanti dilanjut. Oke, ini lanjut yang kemarin ya. Jadi nih
Brake switch yang diganti ya, ini terminalnya. Maaf nggak kelihatan. Nah, terminalnya kan ini 4, yang 2 ini buat yang gede-gede buat rem. Nah, yang tambahannya buat buat nonaktifin sih cruise control. Jadi ini tambahannya ya. Nah, ini seperti ini. Nggak kelihatan, matiin lampu dulu. Ini udah ditambahin. Terus bisa mungkin untuk setiap sambungan di solder ya, jangan cuma diputar terus disolasi ya. Terus ini klipnya ini dipasang apa? Yoi. Nah, ini dipasang lagi penguncian sininya ya. Oke, seperti itu. Ya itu aja yang bawa tadi. Seperti itu. Ini pasang, nanti disetel. Ya. Nah, ini udah kepasang ya teman-teman ya. Nah, untuk masukinnya tinggal masukin ini terus diputar ke sana ya. Namanya buat nyetel si jaraknya di switch rem ini. Setel sedekat mungkin ya, mau sedekat mungkin tuh dalam artian diinjek dikit dia udah aktif. Oke. Jadi seperti ini. Udah isolasi segitu. Nah, ini udah rapi. Oke, itu yang brake switchnya ya. Seperti itu.